Halo horror lovers, balik lagi bersama gua di channel Dava Sumiano. Di sini gua bakal ceritain tentang si badut yang telah gugur pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 10 Mei. Langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Di sini gua bakal ceritain si badut psikopat yang bernama John Wayne Gacy. John Wayne Gacy ini adalah si badut pembunuh yang telah membunuh tiga remaja laki-laki antara 1972 hingga 1978. John Wayne Gacy, si badut pembunuh, di siang hari ia bekerja sebagai relawan badut penghibur untuk anak-anak dalam pesta ulang tahun dan di rumah sakit. Malam harinya, diam-diam ia menyodomi hingga membunuh 33 remaja laki-laki antaranya 1972 dan hingga 1978. Pada 10 Mei, tepatnya pada tahun 1994, Gacy dieksekusi dengan suntikan mematikan. Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, tepatnya di Illinois. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari John Stanley Gacy dan Marion Robinson. Sejak usia 4 tahun, Gacy sudah berulang kali mengalami kekerasan secara verbal dan fisik oleh ayahnya dan yang pecandu alkohol. Namun ayahnya selalu meminta izin kepadanya sebelum melakukan kekerasan dengan mengatakan bahwa dia bodoh dan bertingkah seperti seorang perempuan. Ketika Gacy berusia 7 tahun, dia dibully berulang kali oleh seorang temannya. Namun, ia tidak pernah mengadu kepada orang tuanya karena takut ayahnya akan menyalahkannya dan dia akan dihukum berat. Saat Gacy duduk di sekolah dasar, dia diagnosis mengidap penyakit jantung bawaan yang membatasi aktivitas fisiknya sehingga ia mengalami kelebihan berat badan dan menjadi sasaran ejekan teman-teman sekelasnya. Pada usia 11 tahun, Gacy dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan setelah tiba pingsan yang tidak dapat dipahami tim medis. Ayahnya menyebutkan bahwa Gacy pura-pura pingsan karena dokter tidak dapat mendiagnosis alasan pingsannya. Setelah 5 tahun keluar rumah sakit, akhirnya ditemukan bahwa dia memiliki gumpalan darah di otak yang dibiarkan, namun ayahnya terus menyiksanya. Sehingga ia putus sekolah karena kesulitan mengejar ketinggalan pelajaran saat ia keluar masuk rumah sakit. Ejekan ayahnya semakin menjadi, menurut ayahnya, itu bukti bahwa Gacy itu adalah seorang yang bodoh. Singkat aja nih ceritanya, yang satu ini. Bertahun-tahun dilecehkan ayahnya, ia merasa lebih dan setelah dilarang menggunakan mobil sendiri oleh ayahnya, akhirnya ia memutuskan keluar dari rumah untuk pindah ke Las Vegas, tepatnya di Nevada. Di Las Vegas, Gacy bekerja untuk pelayanan ambulan lalu dipindahkan sebagai petugas kamar mayat, di mana ia sering menghabiskan malam sendirian dan tidur di depan ruang pembalseman. Setelah itu ia bingung kenapa ia terangsang secara seksual dengan mayat laki-laki. Pulang ke Chicago, dia diterima di Northwestern Business College dan lulus pada 1963. Oke, sedikit cerita dari gua seperti itu. Kemungkinan di video berikutnya ada part yang kedua, karena di sini gua baru mengasih informasikan ke kalian itu setengah dari cerita, belum sepenuhnya dari cerita. Oke, buat lu semua yang belum subscribe channel gua, subscribe, dan buat lu semua yang belum like tapi jangan dislike, oke? Dan buat kalian semua yang gak tahu bang kapan gua upload, tunggu notif. Makanya lu kalau belum subscribe, maksudnya kalau udah selesai subscribe, lu nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video gue yang berikutnya. Oke, next video, dan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.